Agama itu, ya, agama itu intinya kan hati. Agama itu bersifat irasional, nggak masuk di rasio kan? Nggak bisa di agama itu, ya, agama itu intinya kan hati. Agama itu bersifat irasional, nggak masuk di rasio kan? Nggak bisa dijangkau rasio kan? Bagaimana orang mati bisa hidup kan? Ya toh. Nah, irasional, lalu spiritual dan doktrinal itu kan? Ya toh. Doktrinal, doktrin lah, percaya karepmu nggak percaya karepmu, gitu. Doktrinal, irasional, lalu spiritual, dalam lagi, itulah agama. Nah ini tepatnya adalah tasawuf. Maka sering saya sampaikan tasawuf itu objeknya 5, semua menyangkut hati. Pertama adalah iman. Iman kan dalam hati. Al-imanu mawuqdira fil qalbi, ya toh. Sesuatu yang terukir kuat, ukiran yang di dalam hati. Kemudian disebut dengan kitab atau catatan. Nah, wujudnya iman kan? Tidak ada ragu di dalamnya. Maka dzalikal kitab la raiba fih. Inilah iman. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Maka saya katakan, kalau para filosof murni yang belum berintegrasi Islam, bahwa ilmu itu bebas nilai. Ya toh, pernyataan umum ini, semua filosof. Coba saya browsing. Semua para filosof atau pakar filsafat mengatakan ilmu itu bebas nilai. Mereka mengandaikan pisau. Pisau itu apa yang salah dengan pisau, ya kan? Kan tergantung orangnya. Kalau digunakan untuk membunuh maka, kalau digunakan untuk mengiris daging dan lain sebagainya, maka bebas nilai. Maka ketika didekati dengan pendekatan tasawuf, ilmu itu tidak bebas nilai, alias ilmu itu bernilai. Apa nilainya ilmu? Kebenaran. Yang bebas nilai itu adalah pengetahuan. Ini bedanya ya. Jadi bedanya filosof murni dengan filosofistik nanti itu loh. Maka ilmu para ilmuwan muslim ya, ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Kalau kamu hanya belajar filsafat murni, ilmu dengan pengetahuan tidak ada beda. Tapi kalau kamu berangkat sebagai orang muslim, ilmu itu dalam dadamu. Nilainya apa? Tahu. Ya toh? Wujudnya fenomena nyata ada dalam dada disebut dengan ilmu. Artinya apa? Bahwa kamu itu benar atau salah kamu tahu. Kamu salah adalah benar, kamu benar adalah benar. Kamu merasa benar adalah kamu benar, kamu merasa salah adalah benar. Ngerti nggak maksud saya? Bahwa kamu salah itu adalah benar, kamu benar adalah salah, kamu tahu itu semuanya. Tahu, aku salah, benar kamu. Aku benar, benar kamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Maka ilmu itu tidak bebas nilai, ilmu itu bernilai. Apa nilainya? Kebenaran. Artinya pelaku diri kita kalau mengikuti ilmu dalam dadamu, kamu tahu, kamu salah, benar, kamu benar, benar. Ngerti maksud saya? Kamu salah kok benar gimana? Artinya perasaanmu salah oleh ilmumu, yang ditahu kamu benar. Perasaanmu benar oleh ilmumu, kamu adalah benar. Itulah saya katakan ilmu tidak bebas nilai, justru ilmu bernilai. Yang bebas nilai adalah pengetahuan. Ilmu anugerah dari Allah ada dalam dada setiap diri manusia. Nah ya, wujudnya cahaya kebenaran. Maka disebut al-ilmu nurun, ya toh? Cahaya. Hanya cahaya itu sering kamu tutupi. Tapi apakah cahaya itu menjadi redup? Tidak. Dia
kalau kamu berlaku juhud mengingkari kebenaran dalam dadamu itu kamu tahu. Ya, kamu mengingkarinya kamu tahu. Ini objek kedua. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 49. Objek ketiganya adalah nikmat. Nikmat sudah menjadi bahasa Indonesia. Wadhifah asasiyah li hadhihi nikmah wa hiya asy'ur. Tugas pokok dan fungsi nikmat anugerah Allah ini adalah merasakan. Artinya apa? Semua orang punya rasa. Bisa merasakan. Merasa dengan rasa beda kan? Apa yang merasakan itu nikmat anugerah Allah. Maka nikmat itu zatnya, pekerjaannya, af'alnya adalah merasakan. Jadi kalau kamu itu merasa, itu bisa karena diberi oleh Allah namanya nikmat. Itulah yang melahirkan pribadi syukur. Kalau nikmatmu mati, maka kamu tidak bisa merasakan. Kalau perasaanmu tidak bisa merasakan, maka kamu tidak bersyukur. Kamu akan menjadi orang yang kufur sebaliknya, kan gitu kan? Itu sering saya sampaikan. Allah menyatakan dalam firman-Nya surat 55 itu 31 kali diulang dalam surat yang terdiri dari 78 ayat. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. 13, 16, 18 dan seterusnya Allah nyatakan itu. Nikmat anugerah Allah dalam dadamu itu dia akan merasakan apa adanya, tidak bisa kau dustai. Nah disinilah dari kalau kamu sering menggunakan potensi nikmat merasakan ini, maka produknya kejujuran. Tabligh apa adanya. Lahirlah pribadi syukur namanya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu dalam surat Ibrahim ya. Surat ke-14 ayat awal-awal itu, ayat 7 kalau nggak salah ya. Ya. Jadi jangan disuruh bersyukur. Nggak usah disuruh bersyukur orang itu. Kalau nikmatmu berfungsi, kamu akan merasakan, akan bisa bersyukur. Mbok syukur nggak bisa orang itu gitu. Nah, diajak kita ini untuk ini waktunya ngantuk memang ya. Sama. Ini udah berapa menit? 27. 3 menit lagi ya. Nanti masuk pada itu. Baik. Objek ketiganya adalah ini, iman, ilmu, nikmat dan takwa. Sering saya sampaikan kan. Objek keempat tasawuf itu takwa dalam dadamu. Takwa itu fenomena batin, bukan fenomena zahir. Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32 itu, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sya'air yang zahir yang besar-besar itu, yang kamu agung-agungkan itu jangan sampai muncul dari selain takwa yang dalam dadamu. Kalau dia muncul bukan dipimpin oleh takwamu, oleh agamamu, takwamu, ketaatan pada Allah, pada Tuhanmu, maka dia menjadi kesombongan, takabur namanya. Tapi kalau dipimpin oleh takwamu, dikontrol oleh takwamu, potensi dari Allah akan menjadi ekspresi tasyakur. Kalau tasyakur melahirkan kebahagiaan, kalau takabur melahirkan kegundah-gulanaan. Nah, artinya apa? Bahwa tasawuf itu selalu bicara hati. Dan yang kelima adalah nafsu. Nafsu yang erat kaitannya dengan fisik. Nafsu, kemauan diri, nafas kan? Nah, nafsu itu identik dengan nafas. Artinya apa? Gejala kehidupan fisikmu itu ditandai adanya nafas. Selama nafasmu masih bernafas, maka nafsumu masih hidup. Nafsu masih hidup, jasad masih hidup. Jasadmu hidup, keinginanmu kuat. Semakin tua jasad, semakin kuat keinginan. Orang tambah tua itu tambah seneng. Nang wong wedok, nang harta benda. Kalau laki-laki lah ya. Jangan dikira loh ya orang tua itu kalau nggak dipimpin oleh iman loh ya. Jadi keinginannya sama. Wong tambah tua itu hubud dunia dan hubulnya itu tambah nemen. Dulu waktu kecil kamu taunya wanita cantik kan biasa aja. Soleh. Enggak tahu wanita cantik. Masa nggak tahu?
Coba dibayangkan, umur 10 tahun melihat wanita ayu itu kayak apa? 15 tahun, nanti 50 tahun itu tambah paham wong ayu. Ya, umur 80 tahun itu tambah ngerti orang cantik itu tidak hanya fisik, tapi bisa membayangkan dalam-dalamnya. Dan keinginannya gitu tambah nemen. Hanya saja fisik itu tambah tua, tambah renta. Itu berbalik dengan nafsu. Tambah tua, tambah nemen keinginan, nggak kuat. Makanya orang tua-tua itu keinginan harta bendanya itu tambah nemen. Nah, semua sama. Hanya bedanya ada yang sadar kemudian dikontrol oleh ilmunya, dipimpin oleh imannya ya. Nikmatnya difungsikan, takwanya dipergunakan sehingga tidak membawa malah petaka. Wong tua-tua yang zaman kan membayangkan para politikus yang sudah 80 tahun kok gak mari-mari. Tambah nemen. Jangan hanya saya, kalau bisa anak cucu saya bahkan 7 keturunan. Padahal kalau dia berpikir kemudian berhati ya toh. Berpikir lalu kemudian berhati akan melahirkan iman, ilmu, nikmat dan takwa, tentu akan beda. Sadar dirilah, wis tuwa ya. Tapi intinya sama. Ojo nggumun ngono lho. Tambah tuwek, istilah yang Jawa kan gaplek peringkilan ya. Apa itu? Tambah tuwek tambah pedakilan. Wis ngono iku urip. Hanya saja misalnya kalau gaplek peringkilan tambah tuwek tambah pedakilan itu nek wonge beriman nikah gitu loh. Nek wonge enggak beriman yo memperkosa anak-anak kecil. Makanya ada kakek-kakek itu yang memperkosa bayi di bawah anak di bawah umur. Itu ya, dorongan itunya. Nah, tapi kalau dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek oleh takwa, dia akan menempuh jalan yang benar. Apa salah? Enggak ada yang salah. Wong itu anugerah Allah. Keinginan terhadap harta benda yang semakin apa salah? Enggak, tinggal aja dipimpin oleh iman. Dia sadar bahwa ya keinginan itu harus saya manage demikian rupa. Untuk apa saya menumpuk harta? Untuk infak. Nah gitu kan misalnya. Kerja keras tambah nemen, semakin strategis dalam bekerja untuk meraup keuntungan yang lebih besar, tentu untuk kemaslahatan yang lebih abadi kan gitu kan. Kalau dipimpin oleh iman. Nah, pola pikir yang apa, bagaimana, untuk apa disebut dengan pola pikir filosofis. Lalu tatanan berpikir hati ya. Iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus mengendalikan nafsu, ya, memimpin nafsu, mengontrol nafsu, disebut dengan sofistik. Maka disebut dengan filosofistik. Filosofistik ini melahirkan namanya laku agama, disebut dengan epistemologi agama, disebutnya ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu pilarnya 5, sebenarnya 4 ya, tapi saya tambah 1 menjadi 5. Yang pertama adalah asy-syariah. Jadi orang berthariqah itu pilarnya 5 kan, pilarnya 5. Oke. Nah, boleh dilihat boleh tidak. Jadi filosofistik ini dari filosofis, apa, bagaimana, untuk apa. Lalu sofistik adalah 5 kan. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus untuk mengendalikan nafsu ini. Pola pikir filosofistik ini akan melahirkan namanya epistemologi agama. Epistemologi agama. Yang pilarnya adalah 5. Nah, ini enggak apa-apa, Bos. Ini delokan ya. Syariah, thariqah, hakikat ya, makrifah dan ikon ya.
Apa syariah itu? Syariah adalah al-a'mal az-zawahir, disebut dengan kebenaran. Kebenaran di sini berarti berlaku namanya lebih kepada kebenaran objektif. Apa adanya. Maka syariat jangan dirubah karena dia objektif, realistik. Misalnya kalau syariah sholat itu ruku, ya ruku itu begitu, jangan dibalik. Selama ruku itu begitu, ya benar itulah apa adanya. Apa thariqah itu? Adalah ketepatan. Ini kebenaran, ini ketepatan. Ketepatan itu berarti bersifat hakikat kan, subjektif. Ketepatan itu oleh subjek masing-masing. Syariah itu di luar diri kita. Thariqah itu bagaimana memperlakukan, berarti ketepatan, hakikat namanya, subjektif ya. Bagaimana kebenaran ketepatan? Kita berhenti dulu. Jam berapa? Jadi syariah itu objektivitas, realistik apa adanya. Thariqah itu bagaimana kita melakukan terhadap objek setelah kita ketemu secara realistik, objektif berarti kan ontologik ya. Ya Pak, ontologi itu apa adanya, bendanya, realitas syariah kan berarti. Nah, syariah itu tidak boleh rubah, dia harus apa adanya. Seperti apa adanya. Lah, setelah ketemu baru kita berthariqah. Thariqah itu memperlakukan, epistemologi kan. Epistemologi itu ketepatan. Thariqah itu berarti ketepatan, syariah kebenaran ya. Jadi kebenaran, ketepatan, maka akan bertemu dengan hakikat. Apa hakikat itu? Subjektif, rasa namanya. Kamu ketemu, menemukan kebenaran, menemukan ketepatan, bersifat subjektif namanya hakikat. Nah, selanjutnya syariah, thariqah, hakikat ini hendaknya mengantarkan pada kesadaran. Apa kesadaran itu? Yaitu ma'rifah. Ya toh, bahwa segala sesuatu itu tidak serta-merta ada begitu saja, tapi semua itu memerlukan piranti keterkaitan antar satu dengan yang lainnya, dan itu digerakkan oleh sesuatu yang sifatnya tidak tampak, yang berupa keimanan. Inilah kesadaran disebut dengan Tuhan. Nah, dari kemakrifatan ini melahirkan namanya iqon, yaitu keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99 ayat terakhir. Nah, hendaknya totalitas pengabdian kita ya, mulai dari syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah itu melahirkan pribadi yang yakin pada yang maha. Dalam Islam disebut dengan Allah ya, atau Tuhan. Nah, itulah kemudian disebut dengan ilmu thariqah, yang merupakan gabungan daripada atau epistemologi agama, yang saya sebut dengan filosofistik, gabungan daripada berpikir filosofis, berpikir hati, ya, berpikir rasional, materialistik, hedonistik, dan filosofis. Apa, bagaimana, untuk apa. Lalu dikomunikasikan dengan hati yang objeknya adalah 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Kemudian berikutnya nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Namanya sofistik, berpikir sofistik atau agama. Yang irasional, ya, spiritual, dan bersifat doktrinal. Bagaimana rasionalistik ini apa? Filosofis bertemu dengan sofistik ini kemudian disebut dengan akal. Yang saya sebutnya kemudian dengan ilmu, disebut dengan ilmu thariqah atau epistemologi agama, atau bahasa lainnya adalah filosofistik. Lalu bagaimana filosofistik ini ketika kita dekati dengan pendekatan teori konstruksi visme Peter Berger. Itu apa? Apa konstruksi? Konstruksi berarti dirimu, subjekmu menemukan
secara sesuatu terhadap realitas objek. Bagaimana subjektivitasmu mensubjektifikasi terhadap objek secara dinamis. Yang di situ ada proses eksternalisasi subjekmu terhadap objek, proses internalisasi objek terhadap dirimu sebagai subjek. Inilah konstruksi. Artinya apa? Bahwa kebenaran sesuatu itu bersifat konstruksi subjek terhadap objek, konstruksi faktual terhadap realitas, konstruksi faktual subjek terhadap realitas objek secara dinamis. Ada proses namanya proses eksternalisasi subjek faktualistik terhadap objek realistik, ada proses internalisasi realitas objektif terhadap faktualitas subjektif secara dinamis. Rasamu sekarang seperti ini, ya toh. Maka ada orang misalnya dulunya ya dalam arti dulunya orang NU ya. Lalu di kemudian hari dia menjadi Muhammadiyah, di kemudian hari menjadi Wahabi, di kemudian hari menjadi Sunni, atau apalah, di kemudian hari menjadi Syi'i dan lain sebagainya. Nah, ini karena dinamis. Jadi apa artinya? Kalau kamu menemukan orang semacam itu, maka di dalam realitas objeknya kamu akan menjadi arif dan bijaksana ketika menggunakan pendekatan teori konstruktivisme Peter Berger ini. Kenapa? Ya karena memang konstruksi kebenaran itu konstruksi subjek terhadap objek secara dinamis. Dulunya begitu kok sekarang begini, lah itu berubah, namanya dinamis. Dan terus berkembang. Artinya apa? Tidak ada yang final. Finalnya adalah kematian. Nah, ini saya kira tidak ada bertentangan dengan agama, bahwa segala sesuatu jangan dianggap final. Finalnya kehidupan dunia ini adalah adanya kematian. Selama orang itu belum mati, jangan divonis dulu. Ini dalam kebenaran, belum, ini dalam proses perjalanan. Maka dalam teori sufi namanya masih dalam proses suluk. Dalam proses suluk, ya toh, perjalanan menuju majdub. Nah, tapi sering saya katakan bahwa orang yang suluk dalam kebenaran pasti majdub. Ya, pasti majdub. Apa majdub itu? Berjumpa dengan Rasul. Lalu dari suluk majdub berjumpa Rasulullah kemudian menjadi wusul, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan. Ya toh. Kalau kita menceritakan majdub berjumpa dengan Kanjeng Nabi bisa. Karena Kanjeng Nabi itu manusia, gitu. Apa itu? Pada lakumu. Apa lakumu itu? Keterpujian. Kalau kamu melakukan kebenaran, kamu bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat patona, kamu jujur, tidak menjadi pembangkang, kamu merasakan bersifat tabligh apa adanya, gitu. Kamu takwa, tidak berpura-pura takwa, maka kamu adalah majdub. Itulah Muhammadiyah namanya. Apa sifat Muhammad, keterpujian. Kalau kamu merasakan terus menerus semacam itu, lakumu disebut dengan suluk, rasamu disebut dengan majdub. Suluk lakumu, yaitu pada dirimu, rasamu, rasa dalammu, rasa disebut dengan majdub. Yaitu suluk berjumpa dengan majdub, nanti akan menjadi wusul. Lah wusul ini tidak bisa diceritakan, karena itu bersifat ketuhanan. Nah, tidak bisa kamu ceritakan. Kalau kamu menceritakan Tuhan itu kayak begini, maka malah bukan. Tapi kalau Kanjeng Nabi bisa. Nah, inilah kalau di bagaimana konstruktivisme melihat filosofistik atau epistemologi agama ini. Ada orang dulu yang agamanya semacam itu, fenomena zahirnya semacam itu ya, menjadi orang yang halus dan lain sebagainya. Tapi di kemudian hari, kok sekarang menjadi orang yang garang. Dalam teori konstruksi tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dinamika. Seseorang itu akan mengalami dinamis di dalam menangkap, di dalam mengfaktualisasi terhadap objek. Sebagai subjek ketika menfaktualisasi realitas objek, ya, lalu di situ terjadi namanya eksternalisasi
subjek ketika menfakta realitas objek, kemudian terjadi namanya internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis, ini akan merubah orang itu dalam berpandangan, berakidah, beriman yang mengalami dinamika. Tidak usah heran dan tidak usah gumun, itu tetap kita sikapi secara arif dan bijaksana. Ya, itulah namanya. Kapan finishnya? Kalau sudah mati. Dan itu yang tahu hanya yang bersangkutan, dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dirimu dan bukan subjek-subjek yang lain. Yang tahu hanyalah subjek yang bersangkutan dan tentu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Barangkali begitu pertemuan kuliah pada siang hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.